Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Selasa 30 Desember 2025. Renungan kita berjudul Mengingat Mereka yang Berjasa. Firman Tuhan kami ambil dari 2 Samuel 9 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Seorang pria asal Perancis berhasil bertemu dengan pengasuh masa kecilnya di Pantai Gading, Afrika Barat, setelah mereka berpisah selama 38 tahun. Kisah ini bermula pada awal 1980-an saat sang ayah pria Prancis ini bekerja di perusahaan minyak di Pantai Gading. Pria Prancis yang saat itu baru berusia 3 tahun diasuh oleh seorang wanita lokal yang dipanggil Tanti, sebutan hangat untuk tante dalam budaya setempat. Ia bukan sekadar pengasuh, tetapi juga sosok ibu kedua bagi anak tersebut. Beberapa tahun kemudian, ketika keluarganya kembali ke Prancis, hubungan mereka terputus begitu saja. Namun, memori tentang Tanti terus hidup di benak pria Prancis tersebut. Karena itulah, setelah sukses dan menjadi pengusaha mapan di Paris, pria ini merasa terpanggil untuk mencari Tanti. Maka ia menyewa jasa detektif dan tim lokal di Pantai Gading. Setelah melakukan pencarian selama 2 tahun, mereka akhirnya bertemu kembali pada tahun 2023. Momen pertemuan tersebut penuh haru. Pria Prancis itu kemudian memberi Tanti sejumlah besar uang. Bahkan juga memberikan uang bulanan untuk biaya hidup dan perawatan kesehatan. Dengan uang tersebut, Tanti bisa hidup dengan layak dan tenang di usianya yang sudah 70 tahun. Daud telah mengalami banyak kebaikan dari Yonatan, anak Saul. Daud memang bersahabat dengan Yonatan ketika Daud belum menjadi raja dan masih dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi waktu itu persahabatan mereka boleh dikatakan timpang karena hanya menguntungkan Daud. Saat itu Yonatan selalu berusaha melindungi Daud dari Saul yang berusaha membunuhnya dan menjaga nama baik Daud di hadapan Saul. Yonatan juga memberikan barang-barang miliknya kepada Daud, seperti jubah, pedang, panah, dan ikat pinggang. Karena pengorbanan Yonatan ini, maka Daud tidak pernah melupakan Yonatan. Ketika Daud akhirnya menjadi raja Israel, sewaktu Yonatan telah meninggal, Daud menunjukkan kasihnya kepada Yonatan dengan membawa anaknya Mephiboset tinggal di istana raja. Mephiboset makan sehidangan dengan Daud di istana raja seumur hidupnya. Seluruh harta Saul juga diperintahkan oleh Daud untuk diurus oleh hamba-hamba Saul bagi Mephiboset. Daud melakukan hal ini bukan karena Mephiboset sendiri, tetapi karena ayahnya, Yonatan, yang telah banyak berjasa bagi Daud. Sudah seharusnya kita tidak melupakan orang yang pernah memberi pertolongan dan berbuat baik kepada kita. Bagaimanapun, sedikit banyaknya, mereka telah berjasa di dalam hidup kita. Orang-orang seperti itu perlu kita doakan, kunjungi, atau sekadar menyapa lewat telepon atau media komunikasi lainnya. Jika kita ada berkat, kita juga bisa memberkati mereka secara materi.
Bahkan jika mereka telah tiada, kita bisa melakukannya terhadap anak-anak mereka, seperti yang dilakukan Daud kepada Mephiboset, anak Yonatan. Kata-kata bijak hari ini mengingat orang yang berjasa dalam hidup kita adalah bentuk pengakuan bahwa tanpa orang lain kita tidak bisa berhasil. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akhiri renungan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa, ajar aku untuk tidak melupakan orang-orang yang berjasa dalam hidupku. Beri aku hikmat agar dapat menjadi berkat buat mereka. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Renungan yang sangat menyentuh. Mari kita mengingat dan menghormati orang-orang yang sudah berjasa di dalam hidup kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk menyampaikan renungan ini kepada keluarga kita yang lain dan juga kepada teman-teman kita lainnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.